Oke, kita berjumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Ingwer. Di sini saya akan yaitu tentang FTP server. Oke, tujuannya yaitu memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, dan mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Oke, sebelum itu kita memahami dulu ya. FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Oke, ini fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya, ini adalah fungsi FTP yang saat ini yang sudah ada, yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Dan masih banyak lagi ya fungsi yang dimanfaatkan dari FTP ini. Oke, cara kerjanya yaitu mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data tersebut. Setiap kali kamu ingin download, upload, atau melakukan aksi lain terhadap data itu, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Nah, password dan username ini yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP ini, kamu bisa drag atau move in atau copy, paste atau make dan menghapus data yang ada dalam direktori penyimpanan komputer tersebut. Namun sebelum terjadi pertukaran itu, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah situ jadi aktivitas yang kerap kalian lakukan seperti download, upload, dan sebagainya. Aplikasi FTP client. Dan ini sudah banyak. Yang paling terkenal itu adalah FileZilla. Aplikasi ini banyak digunakan untuk melakukan remote FTP. Dan juga bisa digunakan di berbagai macam sistem operasi seperti Linux dan Windows. Ini ada 3 contoh aplikasi, yaitu ada FileZilla FTP client. Ini kelebihannya ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Nah, ini kelebihannya. Yaitu kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah file. Jadi semakin banyak dan semakin besar filenya, maka semakin lama pula untuk upload. Terus ada WinSCP. Ini gak sepopuler FileZilla, tapi untuk pengguna Windows ini ya populer lah. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihannya ini adalah adanya dukungan dari SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain itu juga terintegrasi dengan PageN atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Ya, tapi ini kembali lagi hanya digunakan untuk Windows saja.
Nah, terus ketiga itu ada GFTP. Apa itu FTP? GFTP ini adalah aplikasi juga yang hanya ada di Linux. Aplikasi ini open source, jadi dapat dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Ini sudah mendukung banyak ya, ada FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan SFP, FSP. Sayangnya ini bisa untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Nah, ini perintah dasar FTP, yaitu pertama itu koneksi FTP server dari PC ke klien. Pertama itu FTP, yaitu alamat FTP server. Kayak contohnya 192 atau 4343 gitu tadi. Terus ini dir ini adalah mengupload file dari PC klien ke server. Nah, ini put nama file, mendownload file dari server ke PC klien, ada get nama file keluar dari koneksi FTP server, dan quit keluar. Oh, salah. Kalau keluar dari koneksi FTP server itu quit, kalau mendownload itu get, kalau mengupload itu put. Oke, untuk melihat dir. Oke, percobaan sama yang seperti web dan DNS server gitu. Kita buka file kemarin. Oke, kita buka. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Ini sudah. Jaringan PC1, PC4, dan laptop dan smartphone dapat sambung. Berarti kita ping dulu ke 43.43.43.2 dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Oke. Nama PC1 desktop command prompt ping 43.43.43.2 ya. Oke, record timeout. Oke, bisa. Terus dari PC4 ping 43.43.43.2. Oke, reply. Langsung close saja. Laptop langsung ping 43.43.43.2. Oke, reply juga. Smartphone ping 43.43.43.2. Oke, bisa semua. Lanjut. Nyalakan service FTP di komputer FTP server. Oke. Di FTP server, di service di FTP-nya sendiri. Ini kita ganti aja ya, coba. Oke, add save. Oke, maksudnya save. Oh ya, ini jangan ini semua ya. White, read, delete, rename list dicetak semua aja. Dan jangan lupa ini di on. Oke, selanjutnya pada PC1 kita buat file dengan nama pesan PC1.txt. Oke, ini isi pesan dari PC1. Text editor. Oke, ini pesan dari PC1.
terus ini file, kita save, namanya apa tadi? Pesan PC1.txt. Oke, kita langsung aja. Oke, udah save ya. Selanjutnya ini apa? Kita cek bahwa file tersebut sudah disimpan di PC1. Oke, dengan cara perintah dir. Kita di command prompt ketik dir. Oke, sudah ada di sini pesan PC1.txt. Oke, selanjutnya kita buat perintah ftp server ftp. Buat ftp 43.43.43.43 kebanyakan. Oke, username coba, password tadi coba. Nah, ini sudah login. Terus apa lagi? Oke, ini kan untuk upload ya. Berarti put pesan PC1.txt. Coba dulu transfer complete. Oke. Kita pastikan dengan cara perintah dir. Oke. Dir lagi. Di sini nomor 31 ya. Pesan PC1.txt. Selanjutnya, pada laptop kita boleh koneksi seperti langkah pada port 5. Oke. Kita buka di laptop. Command prompt ini ftp 43.43.43.2, username coba, password coba, terus ini dir. Oke, berarti ini get nama file pesan pc1.txt. Bisa coba. Oke, transfer complete. Kita quit dulu. Oke, terus coba lagi dir. Ya, sudah masuk ya pesan pc1.txt. Kita buka di text editor ya. Open. Nah, sudah ada. Kita buka. Nah, sudah bisa ya. Jadi Finder kita coba buka dengan text editor dengan laptop. Ini sudah bisa dengan memakai laptop. Signing dari PC1 bisa diterima oleh laptop. Oke, sekian dari saya tentang ini. Kita akan lanjut ke mail server. Nah, di mail server ini kita akan memahami dulu fungsi mail server, terus mengenal protokol mail server, dan mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Yaitu, mail server adalah sebuah server atau line internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Nah, fungsinya ini adalah sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tanya itu, fungsi utamanya adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Web mail server. Ini adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain, sebuah email yang berada di dalam web. Sehingga kita membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Terus ada protokol, yaitu ada 3 protokol ya,
yaitu ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol versi 3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Sedangkan untuk protokol POP3 dan IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Nah, ini SMTP ini adalah protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirim email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol oleh MTA atau Mail Transfer Agent yang ada di server email Anda. Oke, ini ada portnya, yaitu ada port 25. Ini tanpa enkripsi, di enkripsi, sedangkan port 26 ini ada enkripsinya yaitu SSL atau TLS dengan nama lainnya SMTPS. Nah, ini POP 3. Ini protokol standar untuk menerima email. Ini merupakan protokol client to server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Make Mail, dan sebagainya tanpa menyimpan salinan di server. Biasanya di dalam aplikasi email dapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Apabila Anda mengakses akun yang sama dari perangkat berbeda, disarankan untuk backup ya. Ini sebagai antisipasi. Jika kedua perangkat ini tidak mengunduh email, sementara perangkat pertama sudah menghapusnya. Jadi simpen ya. Terus untuk POP 3 ini protokolnya ada satu arah. Ini artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal perangkat komputer kita ya. Ini portnya ada port 110. Ini tanpa enkripsi. 995 ini pakai enkripsi SSL atau TLS juga. Atau nama lainnya POP3S. Kelebihannya ini kalau sudah diunduh gak usah online lagi, bisa offline bisa. Ini kebanyakan tidak ada limit ya, size limit. Terus bisa membuka file attachmentnya. Terus dari poin kedua tidak ada ukuran maksimal ya, kecuali hard disk atau SSD Anda penuh. Kekurangannya yaitu jika JavaScript pada email reader diaktifkan, berarti email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Semua pesan akan disimpan komputer, ya ini akan mengurangi storage space Anda. Semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer. Nah, ini potensinya komputer dapat terinfeksi virus. Terus terakhir, ini folder email terkadang hilang. Jika ini terjadi ya tidak bisa di backup dan sulit juga ya. Dan terakhir IMAP ya. IMAP ini sama dengan POP 3, juga digunakan untuk mengirimkan email ke local mail, hanya terdapat sedikit perbedaan. IMAP ini protokol dua arah sebagai perubahan yang dibuat local mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server. Ketika Anda akan mengecek email server, lokal email akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak di-download ke dalam email lokal. Nah, ini ada portnya, ada port 143 tanpa enkripsi dan port 993 pakai enkripsi yang dinamakan IMAPS. Kelebihannya yaitu mendapat akses email melalui berbagai device, yaitu mau HP, mau laptop, mau komputer.
bisa diakses melalui web, bisa juga di download kalau ingin dibuka, sehingga tidak perlu download semua. Ini terakhir, attachment tidak secara otomatis diunduh, sehingga email dapat diakses dengan lebih cepat. Bisa juga memilih attachment tertentu yang ingin Anda buka. Kekurangannya, ada beberapa hosting yang tidak mendukung. Kedua, email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. Email dengan IMAP yang dapat diakses ketika koneksi internet. Komponen yaitu ada MUA, Mail User Agent, yaitu terkait dengan proses pembacaan buat email. Terus ada MTA, Mail Transport Agent, yaitu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Terus ada MDA, Mail Delivery Agent, yaitu bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman sebuah email. Cara kerjanya yaitu sender mengirim email ke user agent. User agent ini akan membuat waiting list email. Nah, waiting list emailnya akan diatur oleh MTA tadi yang untuk mengurus pengiriman email. Masuk ke mailbox-nya user. Box user masuk ke user agent. User agent masuk barulah ke penerima. Oke, jenis-jenis mail server. Ada SendMail, ya ini pada sistem mail server yang paling banyak digunakan di Linux atau Unix. Postfix, hasil pengembangan dari server SendMail. Postfix ini dapat dijalankan di Linux, Unix, atau Unix, serta Mac OS X. Oke, ada Qmail, sistem mail server yang paling aman dalam sistem operasi mail server. Karena hal ini dikarenakan Qmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Qmail banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Oke, contoh mail server yaitu komponen MTA, contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Gmail, MailX, Pine, dan Netscape. Komponen MDA yaitu mail server yang fungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox user masing-masing. Terus ada komponen MUA, Mail User Agent, contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Langsung kita ke percobaan. Oke, scenario di sama. Kita ping dulu yang pertama dengan DNS server dan mail server. Oke, saya coba di laptop sama PC aja. Oke, bisa. Ping 33.3.3.3.1. Oke, reply semua. Tambahkan entry dns.com pada DNS server. Ini oke. Maaf, DNS server. DNS server. Oh, oke. Ini mailku. Oke. 43.43.4 ya. Lalu buka satu dan laptop.
nslookup mailku.com. Oke, dari top nslookup mailku.com. Oke, bisa juga. Ada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun. Oke. Buat 2 akun. Di mail server. Email. Oke. Tadi domain. Oke. Domainnya mailku.com. User 1. Pasang user 1 aja sama. User 1 tambah user 2, password user 2 aja. Oke, tutup. Pada P1 kita konfigur aplikasi mail client. PC1 kali ini desktop, email ya. Oke. Email client. Oke, berarti ini username user 1, email address user 1 @mailku.com, incoming mailku.com, ini juga outgoingnya user 1. Oke, save. Compose. Kirim ke user 2 @mailku.com, subjek tes 1, ketik ini pesan dari PC1. Oke, kita send dulu. Oke, so far not found.
Saya coba configure dulu di laptop. Username user 2 mailku.com. mailku user 2 save. Email kompos user 2 at mailku.com. tes 1 ini pesan dari visi 1 jelasin. Server not found. Coba dari mail dulu. mailku.com ini set. Oke, coba lagi. Send. Kita buka di laptop 2. Nah, sudah muncul. Oke, sukses. Reply. Coba reply. Ini pesan dari laptop. Send. Buka dari email. Receive. Oke, sukses. Sudah masuk semua ya, model W1 sama laptop. Oke, jadi berhasil. Sekian dari saya, terima kasih.